warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK bisa. Perkenalkan, nama saya Yosalonika Ardira. Saya adalah guru produktif teknik produksi migas di SMK Migas Bumi Melayu Riau. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi menerapkan operasi produksi sumur minyak dan gas dengan metode artificial lift menggunakan electric submersible pump atau pompa ESP. Sejak awal ditemukannya minyak bumi, tantangan terbesar dalam industri migas adalah bagaimana tetap mengalirkan minyak dari reservoir ke permukaan ketika tekanan alami sumur mulai menurun. Dunia migas mulai memperkenalkan metode artificial lift, yaitu teknologi yang membantu sumur tetap berproduksi meski energi alamiah dari formasi tersebut sudah tidak mencukupi. Salah satu dari metode artificial lift adalah electric submersible pump atau yang dikenal dengan ESP. ESP telah terbukti menjadi teknologi andalan di banyak lapangan minyak di dunia karena efisiensi, kapasitas produksi yang tinggi, dan keandalannya dalam menjaga laju alir sumur. Bagi siswa SMK Perminyakan, mempelajari teknologi ESP sangatlah penting, dikarenakan mayoritas lapangan minyak saat ini membutuhkan operator dan teknisi yang memahami cara kerja artificial lift, mampu mengoperasikan ESP, membaca data performa pompa ESP, hingga pengawasan operasi di lapangan sumur migas. Dalam tahap mengoperasikan ESP, perlu memperhatikan aspek keselamatan kerja dengan cara menggunakan alat pelindung diri yang benar dan sesuai. Sebagai berikut. Sebelum melakukan praktik di workshop, lengkapi PPE safety helmet dengan chin strap, safety glasses, coverall, hand glove, safety shoes. Karena adanya potensial hazard, identification untuk pekerjaan tertentu seperti tersengat listrik atau electrical shock, maka dibutuhkan PPE tambahan, yaitu high voltage glove dan face shield helmet. Baik, ini adalah salah satu peralatan di permukaan bagian dari sistem pompa ESP. Nah, ini namanya switchboard. Nah, seperti yang sudah kita pelajari atau yang ada di mata pelajarannya, ini adalah komponen yang dinamakan dengan switchboard. Di mana switchboard ini ya adalah komponen kelistrikan dari pompa ESP kita. Nah, di dalam switchboard ini terdapat panel-panel yang nantinya di sini kita gunakan untuk mematikan atau menghidupkan dari sumur kita dengan pompa ESP. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tombol start. Nah, di sini juga kita bisa mengatur pompa ESP-nya hidup secara otomatis ketika dia sedang shutdown atau pada saat dia mati. Nah, ini bisa dihidupkan secara otomatis tanpa kita hidupkan secara manual. Nah, di sini juga terlihat di panel. Nah, ini yang dinamakan dengan arm chart, nanti berfungsi untuk memonitor kinerja dari pompa ESP-nya, apakah pompa ESP-nya masih bagus dengan loadnya, ataupun pada arm chart ini nanti kelihatan salah satu monitor pada saat pompa ESP ini mati juga terlihat dari arm chart ini. Nah, sedangkan pada beberapa panel kita juga bisa lihat bahwa di sini ada indikator ataupun settingan dari pompa ESP seperti overload, underload. Nah, kita juga bisa setting dari panel ini di switchboard ini. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian dari pompa ESP di surface ataupun di permukaan. Ya.
Pada video pembelajaran ini, kita akan melakukan pre-commissioning, commissioning, dan proses startup switchboard pada pompa ESP dengan menggunakan dummy load, yaitu mengasumsikan load yang diberikan kepada switchboard hanya beban kecil saja, dengan tujuan agar bisa mempraktikkan simulasi startup pada pompa ESP. Berikut adalah tooling and instrumen untuk pengerjaan startup ESP. Combination wrench, screwdriver atau obeng set, ohmmeter, flux atau clamp ammeter, voltmeter, flux, skun cable ring. Pastikan panel di switchboard sudah di-de-energize dan di-loto sebelum melakukan pengecekan panel bagian HVC atau High Voltage Compartment. Lakukan pengecekan komponen HVC untuk taps Potential Transformer Control, Potential Transformer Sensing yang dibutuhkan sesuai dengan voltage required pada ESP datasheet. Lakukan pemeriksaan semua koneksi kabel pada switchboard dan pastikan sudah terkoneksi dengan baik. Lakukan pengecekan dan taps CT rasio yang dibutuhkan sesuai dengan nameplate motor. Lakukan pemeriksaan potensial transformer fuse dan bus fuse yang terpasang dengan ohmmeter untuk memastikan semua fuse dalam keadaan baik. Lakukan pengukuran phase to phase dan phase to ground kabel ESP di junction box dan juga kabel junction box ke switchboard. Membuka loto dan melakukan proses energize. Motor controller sudah diset parameter setting berdasarkan data ESP design, seperti overload dan overfall diset sebesar 115% dari nameplate motor. Sementara underload diset pada 60 sampai dengan 65% nameplate motor ampere. Setelah sumur berproduksi stabil, set underload sebesar 85% dari running ampere. Menghubungkan kabel dari kepala sumur dan switchboard di junction box.
Memastikan semua valve dalam posisi operasi yang benar. Harus ada sebuah pressure gauge dengan skala yang sesuai dan sebuah choke atau valve di wellhead. Mengkomunikasikan dengan departemen produksi bahwa Anda sudah siap untuk menghidupkan pompa ESP. Melakukan startup ESP. Naikkan tuas breaker ke posisi on. Tekan menu, amati GCS display untuk membaca load running. Tunggu hingga stabil, lalu tekan tombol start yang berwarna hijau. Ketika switchboard sudah beroperasi stabil, dibuktikan dengan shaft motor elektrik yang berputar. Dan dikarenakan kita melakukan simulasi di workshop, motor elektrik ESP downhole digantikan dengan motor elektrik surface yang berukuran kecil. Berikut ilustrasi yang terjadi di bawah permukaan pada pompa ESP setelah pompa ESP di startup. Ketika listrik menggerakkan motor, yang berputar adalah rotor pada motor yang menggerakkan shaft motor. Listrik dari permukaan ditransmisikan melalui kabel menuju motor ESP di poin pot head motor. Kabel yang terkonek di motor dihubungkan oleh motor lead extension atau MLE kabel. Motor shaft pompa menggerakkan shaft seal section atau protektor, di mana shaft seal section terdiri dari truss bearing, labirin, dan back seal. Secara bersamaan, shaft seal bergerak, menggerakkan juga shaft gas separator, di mana fluida juga masuk melalui inlet gas separator. Shaft gas separator berputar, menggerakkan juga secara bersamaan shaft pompa. Fluida yang masuk ke pompa diteruskan oleh impeller dan diffuser atau multi-stages. Tekanan fluida meningkat hingga cukup kuat untuk mengalir ke permukaan. Berikut ilustrasi pompa ESP yang telah berhasil di startup dan mengangkat fluida dari reservoir ke atas permukaan melalui wellhead. Untuk proses shutdown atau mematikan switchboard bisa dengan menggunakan dua cara. Pertama, menekan tombol off di GCS display. Kedua, menurunkan breaker pada posisi off. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini dengan materi menerapkan operasi sumur minyak dan gas dengan metode artificial lift atau pengangkatan buatan menggunakan pompa elektrik submersible pump atau pompa ESP. Sebelum kita tutup, coba renungkan, sudahkah kita memahami setiap tahapan prosedur dari startup pompa ESP? Dan kenapa setiap prosedur harus kita lakukan dengan benar? Lalu, dapatkah kita melihat dampaknya jika satu prosedur saja kita lewatkan? Ingat, di dunia migas, keselamatan, kedisiplinan, dan ketelitian adalah segalanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.